Suami terakhir. Bab 6821 Bab 6825 Bab 6821. Menghadapi pertanyaan itu, Cheers menghela nafas, dan berkata dengan cara yang rumit. Ceritanya panjang. Debra adalah wanita yang cerdas, melihat ekspresinya saat ini, dia tidak bertanya lagi, tetapi mengubah topik pembicaraan. Bagaimana cara keluar dari tempat ini? Aku juga sedang mencari cara. Cheers mengangguk, dan kemudian memperhatikan situasi Debra, dan berkata, kamu terlalu lemah sekarang. Kamu harus istirahat dulu, lalu kita akan mencari jalan keluar bersama. Pada saat ini, Cheers jelas merasa bahwa wajah Debra pucat dan seluruh tubuhnya lemas, pasti tidak mungkin untuk menyelidiki dalam keadaan seperti itu. Baiklah. Debra mengangguk, lalu duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Dengan hadirnya Cheers, tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan. Cheers diam-diam menjaga di sisinya. Di sisi lain, benua Tianxin. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan, Daryl akhirnya tiba di istana kota awan cerah. Tuan Daryl. Tuan sudah kembali. Pada saat ini, melihat Daryl kembali, para penjaga yang menjaga pintu sangat bersemangat, dan kemudian dengan cepat melapor ke Raja Shaoyang dan Ying Kuang. Ying Kuang dan Raja Shaoyang sangat senang mendengar berita itu. Ketika mereka bertemu Daryl, mereka berbasa-basi. Daryl langsung lega saat mengetahui bahwa Snowy, Fanny, dan Gu Qianqiu aman di istana. Raja Shaoyang adalah orang yang cerdas, dia tidak bertanya terlalu banyak tentang hubungan antara Daryl dan Dao Surgawi, tetapi memanggil seorang penjaga dan berkata, kamu bertanggung jawab atas masalah ini. Jika kamu mendapat perintah dari Tuan, kamu harus lakukan yang terbaik. Ya, Tuanku. Penjaga itu menjawab. Pada saat ini, Raja Shaoyang tersenyum pada Daryl. Namanya Saxon Sterling. Dia adalah kapten penjaga yang baru saja saya promosikan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tanyakan saja padanya. Hubungan antara Dao Surgawi dan keluarga kerajaan rapuh, dan tidak nyaman bagi Raja Shaoyang untuk maju sendiri. Tetapi ketika menyangkut Daryl, dia tidak bisa mengabaikannya, jadi dia hanya bisa membiarkan bawahannya melakukannya. Melihat pengaturan Raja Shaoyang seperti ini, Daryl sangat puas, mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuanku. Segera setelah itu, dia bertukar sapa dengan Raja Shaoyang dan Ying Kuang, bangkit dan meninggalkan aula. Sesampainya di luar, Daryl langsung pergi ke tempat kultivasi Gu Qianqiu. Segera, ketika mereka sampai di kamar, mereka melihat Gu Qianqiu terbaring di sana, masih tidak sadarkan diri. Fanny diam-diam menjaga di samping, wajahnya yang halus tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kamu kembali. Melihat Daryl saat ini, Fanny sangat senang, dia segera bangkit dan pergi menemuinya, lalu melihat keluar. Di mana Snowy? Mengapa kamu tidak kembali bersamanya? Dalam hati Fanny, dia mengira Snowy telah menemukan Daryl, tetapi dia tidak melihat sosok Snowy, jadi dia sedikit bingung. Snowy. Mendengar ini, Daryl tertegun sejenak. Bukankah Snowy menjaga Master Sekte bersamamu? Oh. Pada saat ini, Fanny sadar dan segera menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Snowy pergi mencarimu sehari yang lalu. Jika dia tidak bertemu denganmu, sesuatu mungkin telah terjadi. Mengetahui situasinya, Daryl mau tidak mau menjadi khawatir. Mengapa Snowy ini begitu tidak patuh dan pergi mencariku sendiri? Tepat ketika Daryl sedang berpikir, Fanny mau tidak mau berkata, Daryl, Snowy memiliki kasih sayang yang dalam padamu. Kamu harus menemukan cara untuk menemukannya. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saat mengatakan ini, wajah halus Fanny penuh dengan keseriusan. Pada saat ini, Daryl sangat malu, tetapi dia masih mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Snowy mengalami masalah. Setelah mengatakan itu, Daryl memanggil Saxon di luar pintu, dan memerintahkan. Penjaga, tolong selidiki altar cabang kota awan cerah dengan cermat,
dan laporkan kepadaku sesegera mungkin jika ada keberadaan Nona Snowy atau keadaan khusus. Subaltar Kota Awan Cerah telah sepenuhnya dikendalikan oleh Harold. Jika sesuatu terjadi pada Snowy, pasti ada hubungannya dengan Harold. Namun, saat ini Daryl tidak tahu bahwa Harold telah menyerahkan pengelolaan altar cabang Kota Awan Cerah kepada Lukas. Ya, Tuan, saya akan segera melakukannya. Setelah menerima pesanan, Saxon menjawab, lalu melangkah keluar. Pada saat ini, subaltar Dao Surgawi Kota Awan Cerah. Di aula utama halaman, Lukas duduk di sana, merasa sangat tertekan. 2 hari ini benar-benar sial. Pertama menangkap Snowy, tetapi sebelum menikmati kelembutan kecantikannya, Ivy tiba-tiba muncul, lalu membawanya pergi. Bab 6822. Yang lebih menjengkelkan adalah bahwa mereka telah mengirim orang untuk mencari keberadaan Daryl selama 2 hari terakhir, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Tepat ketika Lukas diam-diam kesal, aura yang kuat datang dari langit tidak jauh, dan kemudian, sesosok mendarat di halaman. Sial, siapa yang berani mengganggu altar cabang Dao Surgawi? Mendengar gerakan itu, ekspresi Lukas berubah, dan dia keluar dengan cepat. Pada saat ini, banyak murid dari subaltar juga bergegas mendekat. Itu dia. Ketika dia keluar, Lukas terkejut ketika dia melihat seseorang datang, dan semua murid yang hadir juga tercengang. Orang yang datang ke sini abadi dan memiliki momentum yang kuat. Itu adalah Twilight, Penatua Agung Dao Surgawi, yang dikenal sebagai Dokter Abadi. Saat itu, Twilight mengetahui bahwa Gu Qianqiu terluka parah, jadi dia datang ke Kota Awan Cerah untuk mengunjunginya. Setelah mengetahui situasi dari Daryl, dia pergi sendiri untuk mencari harta karun langit dan bumi. Setelah mencari beberapa hari, Twilight mendapat beberapa petunjuk, tetapi sesuatu terjadi di jalan, jadi dia kembali ke cabang Kota Awan Cerah, berencana untuk berdiskusi dengan Daryl. Karena dia tidak berada di Kota Awan Cerah, Twilight saat ini tidak tahu bahwa Harold telah menguasai cabang ini. Saat ini, Twilight melihat situasi di depannya dan mengerutkan kening. Mengapa kalian semua begitu gugup? Dengan mengatakan itu, mata Twilight tertuju pada Lukas. Bukankah kamu telah diusir dari Dao Surgawi? Mengapa kamu masih di sini? Menghadapi interogasi, Lukas sangat malu. Pada saat itu, dia memalingkan matanya dan tersenyum tersanjung dan berkata, Penatua, Anda tidak tahu bahwa saya melakukan kesalahan pada awalnya dan diusir dari Dao Surgawi oleh Master Sekte. Kemudian, saya mengubah masa lalu saya dan mendapat pengampunan dari Master Sekte. Saat mengatakan ini, Lukas mau tidak mau diam-diam berspekulasi. Dari kelihatannya, Penatua Agung masih tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Kota Awan Cerah. Jika demikian, stabilkan dia terlebih dahulu, lalu cari kesempatan untuk menangkapnya. Selama Penatua Agung ditangkap hidup-hidup, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jadi, mendengar ini, Twilight mengangguk sambil berpikir, saat ini dia sedang memikirkan tentang harta surga dan bumi, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya lagi, di mana saudara Daryl dan Tuan? Bawa aku untuk melihat mereka dengan cepat. Itu tidak benar. Melihat Twilight ingin melihat Gu Qianqiu lagi dan lagi, Lukas mau tidak mau bergumam di dalam hatinya. Apakah lelaki tua ini tidak tahu bahwa Gu Qianqiu sudah mati? Atau, Gu Qianqiu tidak mati, itu hanya ilusi yang diciptakan oleh Daryl? Memikirkan hal ini, Lukas hanya merasakan otaknya berdengung, dan hatinya juga gugup dan bersemangat. Jika Gu Qianqiu benar-benar memalsukan kematiannya, itu akan merepotkan. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Berpikir sendiri, Lukas memutuskan untuk menyerang Twilight di depannya. Setelah mengambil keputusan, Lukas berkata dengan hormat kepada Twilight dengan ekspresi menyanjung. Penatua Agung, Master Sekte dan Daryl tidak ada di sini sekarang. Tidak ada. Mendengar ini, Twilight tertegun. Melihat perubahan ekspresinya, Lukas melanjutkan.
Saya tidak tahu secara spesifik. Sepertinya untuk menyembuhkan Master Sekte. Lukas sangat licik, dia menilai dari kata-kata Twilight bahwa Gu Qianqiu mungkin belum mati, jadi dia berencana untuk mengungkap kebenaran. Jadi, ketika dia membicarakan hal-hal ini, Lukas terus memperhatikan perubahan ekspresi Twilight untuk menilai apakah tebakannya benar. Saat ini, Twilight tidak tahu apa yang dipikirkan Lukas, jadi dia segera mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Siapkan kamar untukku dulu. Saya perlu istirahat. Baik. Lukas dengan cepat menjawab, dan memerintahkan para murid di sebelahnya untuk bersiap. Pada saat yang sama, Lukas sangat bersemangat. Hahaha, sepertinya saya menebak dengan baik. Gu Qianqiu kemungkinan besar belum mati. Jika tidak, Tetua Agung tidak akan bereaksi seperti ini. Beberapa menit kemudian, Twilight pergi ke kamar untuk beristirahat. Pada saat ini, Lukas sedang memikirkan tindakan balasan di aula. Bagaimana kalau mengirim seseorang ke altar utama untuk memberitahu Master Sekte Harold tentang situasinya? Tidak, ini sepertinya tidak benar. Sekarang altar umum tidak tahu apa yang terjadi, jika itu mengacaukan rencana Master Sekte, itu akan buruk. Dalam hal ini, saya harus melakukannya sendiri. Berpikir di dalam hatinya, Lukas menoleh dan melihat Guci di atas meja, dan langsung mendapat ide. Bab 6823. Segera, 2 jam berlalu. Lukas merasa bahwa Twilight hampir beristirahat, jadi dia bergegas ke pintu kamar, mengetuk pintu dengan ringan, dan berkata dengan nada yang sangat hormat dan sopan. Penatua Agung, apakah Anda sudah istirahat? Begitu kata-kata itu selesai, Twilight membuka pintu, dan berkata kepada Lukas dengan acuh tak acuh. Ada apa? Apakah Daryl dan Master Sekte sudah kembali? Saat ini, di hati Twilight, cedera Gu Qianqiu menjadi prioritas utama. Tidak. Lukas menjawab, dan berkata dengan hati-hati. Daryl dan Master Sekte belum kembali, begitulah adanya. Saya melihat bahwa Penatua Agung sibuk sepanjang jalan, jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa toples anggur yang baik, dan bersiap untuk membayar upeti kepada Anda. Saat dia mengatakan ini, Lukas tampak bersemangat dan tulus, tetapi ada sedikit kelicikan di matanya. Twilight bukan hanya peri medis, tetapi juga ahli anggur, yang sudah menjadi rahasia umum di Dao Surgawi. Anggur yang enak. Mendengar ini, mata Twilight berbinar. Jangan bohong padaku. Melihat reaksi Twilight, Lukas diliputi kegembiraan, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum. Beraninya saya berbohong kepada Penatua. Guci anggur berkualitas itu sebelumnya dihargai oleh Guru Lutan. Oke. Mendengar ini, Twilight tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo, pergi dan cicipi. Lukas menanggapi, dan dengan cepat mengundang Twilight ke aula depan. Ya, tidak buruk. Begitu dia memasuki aula depan, Twilight mengangguk setuju, dan melihat beberapa lauk yang sangat lezat telah diletakkan di atas meja, dan 2 toples anggur di sebelahnya memancarkan aroma yang memabukkan. Aroma anggurnya sangat kuat. Seru Twilight, lalu melangkah mendekat dan duduk. Lukas dengan cepat membuka altar, mengisinya untuk Twilight, dan berkata sambil tersenyum. Penatua memang ahli, dan Anda langsung menciumnya. Ini adalah karakteristik kota awan cerah. Itu disebut peri mabuk. Itu diseduh dari buah-buahan gunung dan memiliki aroma yang kuat. Peri mabuk. Mendengar ini, mata Twilight berkilat, dia langsung tertarik, dan berkata sambil tersenyum. Nama ini menarik. Peri mabuk, peri mabuk. Lelaki tua ini adalah peri medis, aku ingin melihat apakah itu bisa membuat lelaki tua ini mabuk, hahaha. Dengan mengatakan itu, Twilight mengambil mangkuk anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Hahaha, orang tua ini benar-benar tidak memiliki pertahanan sama sekali, jadi dia meminumnya seperti ini. Melihat Twilight meminum semangkuk anggur, Lukas menyanjungnya di permukaan, tetapi hatinya sangat bahagia dan bersemangat, karena dia membius minumannya. Rencana Lukas sangat sederhana. Ketika Twilight pingsan, dia akan diikat,
kemudian menginterogasi situasi. Adapun Lukas sendiri, dia minum obat anti-alkohol terlebih dahulu, jadi tentu saja dia tidak panik. Penatua. Pada saat ini, Lukas sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Twilight. Bagaimana anggur ini? Anggur yang enak. Twilight meminum semangkuk wine, merasa sangat senang di dalam hatinya, langsung mengangguk dan memuji. Aromanya kuat dan aftertaste-nya panjang, wine ini sangat enak, tidak buruk. Dengan mengatakan itu, Twilight meminum semangkuk lagi. Pada saat ini, Twilight tidak tahu bahwa Lukas telah meletakkan sesuatu di dalam anggur berkualitas di depannya. Melihat dia begitu serakah, Lukas berkata dengan senyum di wajahnya. Karena Penatua menyukainya, ayo minum lebih banyak. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menuangkan anggur untuk Twilight dengan sangat ramah. Penatua. Pada saat ini, Lukas melihat bahwa waktunya hampir habis, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana situasinya dengan Master Sekte? Tidak ada yang memberitahu saya masih tidak tahu situasinya. Twilight meliriknya, dan berkata dengan tenang. Apalagi yang bisa terjadi? Kondisi Master Sekte sangat serius. Kecuali ada harta surga dan bumi, dia tidak akan pernah bisa bangun. Sebelum itu Daryl menggunakan teknik jarum perak untuk membantu Master Sekte bertahan hidup, jadi Master Sekte tampaknya sudah mati, tetapi sebenarnya dia masih bernafas. Orang tua ini telah mencari harta surga dan bumi akhir-akhir ini, tapi sayang sekali. Di akhir pembicaraan, Twilight melambaikan tangannya. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Ini, Gu Qianqiu benar-benar tidak mati. Mendengar kata-kata ini, Lukas tercengang, hatinya senang dan kaget. Daryl benar-benar mampu. Dia mampu memperpanjang hidup Gu Qianqiu. Berpikir pada dirinya sendiri, Lukas terus menuangkan anggur. Oke, ayo berhenti bicara. Ayo minumlah. Setelah selesai berbicara, dia terus menuangkan anggur untuk Twilight. Bab 6824. Twilight juga sopan, dan anggurnya ditiriskan sampai penuh. Awalnya, Twilight tidak merasakan apa-apa, namun lambat laun, ia merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Seberapa kuat anggur ini? Saat ini, Twilight hanya merasa seluruh kepalanya pusing, seluruh tubuhnya lemas di bawah anestesi alkohol, dan dia hampir tidak bisa duduk diam. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan di tubuhnya sepertinya ditekan. Ada sesuatu yang salah. Segera, Twilight sadar, meletakkan mangkuk, dan menatap Lukas dengan cermat. Nak, ada yang salah dengan anggur ini. Apakah kamu berani berkomplot melawan lelaki tua ini? Ketika dia berbicara, Twilight sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa Lukas mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya, jadi dia diizinkan oleh Gu Qianqiu untuk kembali ke Dao Surgawi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan bertindak begitu berani sehingga dia berani memberinya obat untuk melawannya. Hahaha. Melihat bahwa dia telah diracuni, Lukas tidak panik sama sekali, dan langsung tertawa jahat. Orang tua, apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Tapi sayang sekali sudah terlambat. Setelah kata-kata itu jatuh, Lukas menyingkirkan senyumnya, dan dengan cepat menembak, menyegel beberapa titik akupuntur di tubuh Twilight. Dalam sekejap, tubuh Twilight bergetar, tidak bisa bergerak. Saat itu, dia terkejut dan marah. Kamu bajingan, biarkan saya pergi dengan cepat. Jika tidak, orang tua ini akan merobek kulitmu. Saat berbicara, mata Twilight sangat merah hingga hampir terbakar. Namun, kata-kata ini tidak menimbulkan ancaman bagi Lukas. Pada saat itu, dia mencibir. Jangan berteriak, belum pasti siapa yang akan dikuliti nanti. Kemarilah. Setelah berbicara, Lukas berteriak keluar, dan beberapa murid segera masuk. Lukas sangat bangga. Ikat benda tua ini dan taruh di ruang bawah tanah dulu. Aku akan menginterogasinya sendiri di malam hari. Ya. Setelah mendengar perintah tersebut, beberapa murid mengikat Twilight,
dan membawanya ke penjara bawah tanah. Di sisi lain, Istana Kota Awan Cerah. Di dalam ruangan, Daryl memeriksa denyut nadi Gu Qianqiu, dan dia lega memastikan tidak ada yang abnormal. Segera, Daryl berkata kepada Fanny, "Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Master Sekte ada di sini dan aku akan mengawasinya." Saat ini, Daryl merasa bahwa sangat sulit bagi Fanny untuk tetap di sisinya selama beberapa hari. "Aku tidak lelah." Wajah halus Fanny penuh dengan kerumitan. "Master Sekte terlihat seperti ini, bagaimana aku bisa memiliki mood untuk istirahat?" Melihat wajahnya yang gigih, Daryl tersenyum masam, dan ingin membujuknya. Namun, pada saat ini, Saxon masuk dengan cepat, dan dengan hormat berkata kepada Daryl, "Tuan, ada yang salah dengan altar cabang Dao Surgawi." Mendengar ini, Daryl dan Fanny sangat bersemangat, mengira mereka telah menemukan keberadaan Snowy. Detik berikutnya, Daryl bertanya, "Apakah ini terkait dengan Nona Snowy?" "Tidak." Saxon menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Baru saja orang-orang kami mengetahui bahwa ada seorang lelaki tua yang pergi ke sub-altar, dan dia seharusnya adalah Twilight, peri medis dari Dao Surgawi." "Penatua Li." Mendengar ini, Daryl tertegun. Pada saat ini, Saxon melanjutkan, "Kami telah menemukan situasinya. Sub-altar Dao Surgawi di Kota Awan Cerah sekarang dikendalikan oleh seorang pria bernama Lukas, dan Harold yang disebutkan, saya kira dia tidak lagi di Kota Awan Cerah." Ini. Pada saat ini, Daryl dan Fanny saling memandang dengan heran. Lukas kejam dan tidak tahu malu, namun Harold benar-benar memintanya untuk mengelola cabang Kota Awan Cerah. Bergumam dalam hatinya, Daryl tersenyum pada Saxon. "Oke, begitu. Terima kasih, Kapten Sterling." "Sama-sama, Tuan." Saxon menjawab, lalu meninggalkan ruangan. Begitu dia pergi, Daryl berpikir sejenak, dan kemudian berkata kepada Fanny, "Sepertinya saya akan pergi ke sub-altar. Lukas berbahaya dan tercela, saya khawatir Senior Lee akan tertipu olehnya." Fanny mengangguk. "Oke, hati-hati." Daryl menanggapi, dan memberikan beberapa instruksi lagi, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar, dan menunggu sampai malam tiba, lalu meninggalkan istana dan bergegas menuju altar cabang. Pada saat ini, di ruang bawah tanah sub-altar Dao Surgawi, Lukas duduk di kursi dengan wajah bangga. Di sampingnya, beberapa murid berdiri di sana dengan tenang. Di pilar batu yang berlawanan, Twilight terikat kuat di sana, dengan kepala tertunduk, mata terpejam, dan dia dalam keadaan koma. Bab 6825. Bangunkan dia untukku. Pada saat ini, Lukas mengucapkan dua kata dengan ringan, dan segera, murid yang disiapkan di samping segera mengambil baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke wajah Twilight. Di bawah rangsangan air dingin, Twilight segera terbangun, membuka matanya dan melihat lingkungan tempat dia berada. Twilight kaget dan geram. Detik berikutnya, Twilight mengunci matanya pada Lukas, dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, kamu berani melecehkanku. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya?" "Konsekuensinya?" Mendengar ini, sudut mulut Lukas berkedut dingin, dan dia mengejek. "Orang tua, jangan mengudara untukku. Di mata orang lain, kamu adalah peri medis dan penatua hebat dari Dao Surgawi, tapi bagiku, kamu hanya omong kosong. Gu Qianqiu mengeluarkanku dari Dao Surgawi karena keegoisan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan kembali untuk memohon padanya dengan wajah tak tahu malu?" Saat dia mengatakan ini, wajah Lukas penuh kesombongan. Mendengar implikasi dari kata-kata ini, Twilight mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Hahaha." Lukas mencibir, dan mengejek dengan dingin. "Orang tua, tampaknya kamu benar-benar tua dan otakmu busuk. Apakah kamu belum menyadarinya? Cabang Kota Awan Cerah telah berpindah tangan, dan seluruh Dao Surgawi juga memiliki penguasa baru." "Apa?" Mendengar ini,
Tubuh Twilight tiba-tiba bergetar seperti disambar petir, dan pikirannya berdengung. Penguasa baru, kenapa saya tidak tahu? Pada saat ini, Lukas melanjutkan. Lupakan saja, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Harold, wakil Master Sekte yang menghilang selama lebih dari 20 tahun, beberapa hari yang lalu, dia kembali untuk menggantikan Master Sekte. Dalam beberapa menit berikutnya, Lukas menjelaskan situasinya. Di akhir pembicaraan, Lukas memandang Twilight dengan bercanda. Bagaimana? Tidakkah kamu mengharapkan itu? Kamu. Pada saat ini, Twilight berangsur-angsur sadar, sangat marah di dalam hatinya. Kamu pengkhianat. Beraninya kamu mengkhianati Master Sekte Gu. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Twilight saat ini, selain amarah, juga diliputi penyesalan. Saya benar-benar ceroboh. Saya hanya memikirkan harta surga dan bumi, jadi saya menurunkan kewaspadaan saya, dan jatuh ke dalam perangkap anak ini. Mendengar omelan itu, wajah Lukas menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kamu masih berani memarahiku. Apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Pukul dia untukku dengan keras. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang murid di belakangnya segera berjalan mendekat, mengayunkan cambuk di tangannya, dan membantingnya ke tubuh Twilight. Plak! Suara cambuk yang keras terdengar, tubuh Twilight tiba-tiba berkedut, dia mengatupkan giginya dengan erat, dan tidak berteriak, tetapi lapisan keringat dingin langsung pecah di dahinya. Lukas berkata dengan dingin. Aku katakan padamu, aku adalah Master Altar Kota Awan Cerah sekarang. Jika kamu berani meneriakiku, kamu mencari kematian. Plak, plak, plak. Cambuk itu mengenai tubuh Twilight satu persatu, dan setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meskipun Twilight sudah tua, dia memiliki kepribadian yang sangat ulet, dan terus mengertakkan gigi tanpa berteriak. Baiklah. Saya tidak tahu berapa banyak cambuk yang dipukul. Melihat Twilight tidak dapat bertahan lagi, Lukas melambaikan tangannya. Oke, kalian semua mundur. Saat berbicara, mata Lukas berbahaya dan dingin. Lukas tidak berniat untuk memukuli Twilight sampai mati. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai peri medis. Lukas berencana untuk menyiksanya terlebih dahulu, dan kemudian menegosiasikan persyaratan setelah Twilight kehilangan auranya. Ya, kakak senior. Setelah mendengar perintah tersebut, beberapa murid dengan cepat meninggalkan ruang bawah tanah. Untuk sementara, hanya Lukas dan Twilight yang tersisa di ruang bawah tanah. Hahaha. Begitu dia pergi, Lukas berdiri dari kursi, berjalan perlahan di depan Twilight, dan berkata dengan setengah tersenyum. Penatuali, kamu sudah sangat tua. Aku tidak ingin terlalu kejam. Bagaimana tentang ini? Selama kamu berjanji padaku syaratnya, aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana? Kamu kentut. Twilight mengertakkan gigi dan meludahkan beberapa kata dengan dingin. Kali ini, Lukas tidak marah, tetapi tersenyum ringan. Kamu dikenal sebagai peri medis dan memiliki reputasi besar di dunia. Kudengar kamu telah menulis buku dalam 2 tahun terakhir berjudul The Holy Hand Medicine Klasik yang berisi apa yang telah Anda pelajari sepanjang hidup Anda. Selama Anda bersedia menyerahkannya, saya akan segera melepaskan Anda dan mengirim Anda pergi.